Yang kedua adalah fungsi budgeting. Ini yang setiap hari saudara-saudara pelajari di sini, sehingga nanti kalau menjadi legislatif bisa diterapkan di dunia legislator. Ya. Apa? Hitung-hitungan. Ini bos saudara-saudara, bos kita ini jagonya hitung-hitungan kalau di komisi. Betul. Ya, semua kalah dengan beliau. Ya. Tepuk tangan loh. Jadi semua kalah karena hitung-hitungannya sangat luar biasa. Sehingga apa? Hitung-hitungannya bukan untuk pribadi, tapi untuk kepentingan kabupaten. Ya, kamu nggak boleh ngapusi. Ini saya punya hitungan sekian, harusnya sekian, nggak boleh sekian. Nah, itu tapi demi kabupaten. Semakin banyak PAD maka semakin banyak kabupaten bisa mengembangkan pembangunan. Itu fungsi yang kedua. Yang ketiga, ada yang tahu? Fungsi? Aduh. Jangan sampai lupa lagi nanti ya. Jadi ada 3 fungsi. Yang pertama adalah membuat perundang-undangan atau perda, namanya legislasi. Yang kedua, budgeting, yaitu hitung-hitungan. Yang ketiga adalah pengawasan. Jadi mengawasi apa yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif, antara pemerintah dengan DPR. Itu setelah disepakati bersama, maka tugasnya DPR untuk mengawasi jalannya APBD atau APBN yang telah ditetapkan bersama. Jadi penetapan itu bukan hanya satu, bukan hanya ditetapkan oleh presiden maupun kepala daerah, tetapi dua-duanya. APBD itu ditetapkan oleh legislatif dan eksekutif, presiden dan DPR RI. Kalau di provinsi, gubernur dan DPRD provinsi. Begitu di bawahnya juga bupati wali kota dengan DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini jangan sampai lupa ya. Rektornya seorang legislator, mahasiswanya sering diadakan seminar tentang legislasi tetapi tidak tahu fungsi legislasi. Tadi disampaikan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara akan menjadi anggota DPR baik tingkat kabupaten maupun sampai ke pusat. Ini tidak menutup kemungkinan karena saat ini ya, partai mencari kader susah. Tanya Pak Rektor, susah ya. Kader yang militan, yang siap dan lain sebagainya itu susah. Jadi anda itu tidak menutup kemungkinan bisa menjadi anggota DPR. Bahkan kalau daftar kemarin bisa jadi berarti anda menjadi anggota DPR termuda. Ya. Saya dulu termuda, tapi termuda saya 28. Jadi usia 28 tahun saya menjadi anggota DPR. Karena apa? Karena sudah masanya kejenuhan dengan masa Orde Baru, sehingga saya salah satunya yang mendapatkan keuntungan. Saya dengan Pak Rektor, dengan Pak Nur Rosadi. Beliau merantau 10 tahun di Semarang menjadi anggota DPR provinsi, saya 2 periode di Pemalang. Selesai itu 2009 gantian, saya merantau ke Semarang, anggota DPR provinsi, Pak Nur ke Pemalang. Ya, jadi kita tidak ditakdirkan untuk bersama. Kalaupun makanya nyalon pusat bareng-bareng nggak jadi bareng gitu. Nggak boleh. Jadi orang Pemalang harus satu. Sampai sekarang anggota DPR provinsi yang asli Pemalang hanya satu. Ya. Jadi nggak boleh 2, harus 1. Mungkin takdirnya begitu kan. Sekarang Bu Erna di sana. Hanya 1, yang lain orang luar Pemalang semua. Ini saya ingat-ingat ini. Ya. Gitu. Dan belum ditakdirkan orang Pemalang jadi anggota DPR RI.
Karena sampai sekarang belum ada ya Pak Nur ya, belum ada. Jadi pendatang semua. Nah, sekarang saya tanya lagi, fungsi dari kampus apa? Nah ini harus tahu dong, ya kan? Ini kan pemberdayaan, ya kan? Fungsi legislasi dengan lingkungan kampus. Fungsi kampus apa? Sarana untuk, aduh, gawat ini. Ini apa? Gara-gara Google ya, udah apa? Sudah melupakan hal-hal yang di luar pelajaran. Kalau pelajaran, saya yakin mungkin ITB Adias ini pinter-pinter. Tapi bukan berarti yang tidak pinter itu nanti tidak sukses. Nah, bukan berarti, mungkin bisa lebih sukses. Ini beliau itu sangat luar biasa. Ya. Rektor saudara itu sangat luar biasa. Merintis pendidikan itu dari nol. Ya. Kalau tidak salah dari pendidikan komputer dulu Pak ya. Pendidikan komputer Adias, kemudian bertahap mendirikan sekolahan dan seterusnya sampai sekarang udah di Pemalang, saya katakan sangat berhasil. Ya, karena udah punya perguruan tinggi, juga punya SMA. Jadi ini perlu menjadi cerminan, dicontoh. Jadi pergerakan itu tidak harus tidak bisa sekaligus, tidak bisa, tapi secara bertahap. Apa fungsi kampus? Ada yang tahu? Apa? Ya. Kalau menurut saya itu fungsi kampus secara dasar ya Pak, itu sebagai lembaga pendidikan di mana mahasiswa itu sebagai orang yang mencari ilmu, orang yang mencari pengalaman atau baik di segi akademis maupun organisasi gitu Pak. Itu untuk pengertian kampus secara dasar. Mungkin untuk kaitannya dengan legislator itu kampus kan ada berbagai macam organisasi nih Pak. Mulai dari kalau di ITB Adias itu ada UKM, terus BEM sama DPM. Mungkin kalau legislasinya itu lebih diarahkan ke DPM, dan DPM itu fungsi legislasi yang udah tadi Bapak jelaskan itu seperti tentang pembuatan undang-undang. Kita membuat undang-undang tentang Bawaslu atau undang-undang tentang peraturan ormawa yang ada di kampus. Kemudian untuk budgeting juga kita melakukan controlling budgeting untuk masing-masing organisasi seperti BEM sama UKM. Dan untuk pengawasan ataupun controlling kita juga melakukan setiap kegiatan yang dilakukan oleh ormawa di kampus ini gitu Pak. Terima kasih. Sip, tepuk tangan. Bonus dari Pak Rektor. Ya. Berarti kalau saya sering memberikan pertanyaan, sering keluar duit nih Pak Rektor ya. Tepuk tangan. Jadi tadi sedikit sudah disampaikan oleh Mbak siapa? Mbak Hilda, bahwa fungsi kampus itu merupakan area pendidikan. Tetapi hubungannya apa dengan legislasi? Hubungannya adalah dengan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang harus ikut campur dari kampus. Termasuk apa? Termasuk pembuatan peraturan. Ini seharusnya kajiannya, mohon maaf Pak Nur, harus melibatkan kampus-kampus yang ada di Kabupaten Pemalang. Jujur, waktu saya di Pemalang saya belum paham, dan waktu itu perguruan tinggi masih kecil ya Pak ya, masih kecil, sehingga saya praktekkan di waktu saya menjadi anggota DPR provinsi. Saya punya partner dua, yaitu Unisula dan IAIN, untuk mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang akan kita sondingkan kepada eksekutif. Nah, kampus itu sangat penting, sehingga saya titip pada Pak Nur untuk ikut dilibatkan di dalam pembuatan peraturan-peraturan. Itu paling utama ya. Pemikirannya dimanfaatkan dan lain sebagainya ya. Walaupun pada saat pembuatan peraturan itu sudah ada draft, biasanya sudah ada draft dari eksekutif, dari pemerintah, tetapi ini
draft ini adalah belum matang, ya. Masih secara umum, sehingga perlu ada kajian, perlu ada pembahasan dan lain sebagainya. Sehingga perlu pemikir-pemikir muda seperti saudara-saudara sekalian, seperti anda-anda sekalian. Nah, semakin nanti anda berkecimpung, sering dilibatkan, jadi jangan alergi. Mohon maaf ya. Anda, saya katakan sini, Anda kuliah di sini di ITB, notabene adalah rektornya anggota DPR salah satu partai. Tapi kalau Anda mau pinter, ya, jangan alergi untuk menghadiri reses-reses yang diselenggarakan oleh anggota DPR, baik DPR RI maupun DPR kabupaten. Ya. Jadi kalau di lingkungan saudara itu ada reses, upayakan Anda selaku pemikir hadir. Ya. Hadir dan memberikan masukan. Penting itu, memberikan masukan. Atau kalau ada kebijakan-kebijakan yang kurang pas, nah itu disampaikan atau diluruskan. Jadi jangan seorang mahasiswa di era yang sekarang ini ya bisanya hanya menyalahkan tetapi tidak punya solusi. Kalau kita berani menyalahkan berarti harus punya solusi. Jalan keluarnya harus tahu. Dan jangan mudah, sekarang eranya udah digital, jangan mudah terpancing dalam hal-hal yang jelek yang akan merugikan diri sendiri. Apa? Era semacam ini, adanya undang-undang IT, kita jelas sebetulnya kita terkungkung ya untuk menyampaikan sebuah pendapat. Kita sudah tidak bisa membedakan antara pendapat dengan hujatan, antara kritikan dengan hujatan. Sudah tidak bisa membedakan saat ini. Ya. Menghujat ITB ya, atau mengkritik ITB itu bisa ditafsirkan bahwa kita itu menghujat dan bisa dilaporkan. Makanya berhati-hati sekarang di dalam medsos. Ya. Paham ya? Kenapa tadi Pak Rektor ini mengundang atau mengadakan seminar yang kaitannya dengan kampus dengan legislatif? Ya. Karena hubungannya sangat erat sekali. Kalau ada anggota DPR yang mau memanfaatkan. Tapi kalau tidak, ya sama aja. Berarti kampus tidak ada peran apapun atau kontribusi apapun terhadap daerah. Adanya apa? Ilmu gregeten. Ngerti? Gregeten. Saking parahnya kabupaten sehingga mahasiswa turun ke jalan. Ini kenapa sampai terjadi semacam ini di Indonesia, di negara kita, di kabupaten, di provinsi sering terjadi semacam itu? Karena tidak ada komunikasi antara pemerintah dengan dunia kampus, antara DPR dengan dunia kampus. Kalau ada komunikasi, saya kira tidak mungkin mahasiswa akan terbawa arus untuk turun ke jalan. Yang anehnya lagi, ya, mahasiswa sebagai seorang pemikir kadang dipimpin oleh LSM turun ke jalan. Aneh apa enggak? Aneh, ya. Yang punya pemikiran, yang punya legalitas saudara, tapi cukup dikerahkan pengumuman besok demo ini, pada ikut-ikut turun ke jalan, tidak mencari akar permasalahan. Ini karena tadi saya sampaikan tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan mahasiswa, DPR dengan mahasiswa. Kalau ada, padahal jalurnya kan udah jelas. Yang namanya mahasiswa ada BEM ya, ada presidennya, ya, nggak usah nyalon jadi presiden. Mana presiden BEM? Luar.
Jadi nggak usah nyalon sudah jadi presiden, tapi BEM ya. Jadi presiden. Nah ini contoh kecil. Jadi apa namanya karir. Karir itu tidak harus setelah kuliah, tapi di dalam masa kita orientasi masa sekolah juga ada karir-karir tertentu. Ada ketua OSIS, ada ketua pramuka, ya, ada ketua apa organisasi apa yang di lingkungan kampus, ada presiden dan lain sebagainya. Nah, organisasi-organisasi itu kalau anda semuanya itu punya waktu, wajib ikut apapun wajib ikut, karena ilmu yang kalian dapat di sini belum tentu bisa dipraktekkan di dunia nyata nanti. Tapi yang bisa apa? Yang banyak mendukung adalah keilmuan di luar di sini. Apa? Kegiatan-kegiatan kampus yang penting. Karena apa? Langsung orientasi berhubungan dengan orang lain, dengan masyarakat. Misalnya ada kegiatan apa di sini ada kelompok apa UKM, apa itu UKM, ya kelompok UKM itu kan langsung bersentuhan praktek. Ya. Jadi jangan mengandalkan pelajaran kemudian praktek lapangan. Apa sebelum KKN, ya itu hanya waktunya sedikit. Kecil, KKN paling berapa bulan, ya. Waktunya kecil, tapi manfaatkan kalau ada organisasi-organisasi di kampus, ikuti. Apapun itu langsung nanti bisa membawa nilai plus bagi saudara-saudara. Nilai tambah, kesiapan mental untuk terjun di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia kerja. Jangan dianggap orang yang komlot itu ngadep Pak Nur aja udah grogi. Karena apa? Dia hanya monoton. Komlot, dia mau ngadep aja takut. Ngadep pejabat aja udah apa itu? Grogi, tidak percaya diri, tidak pede. Lah kepedean itu tidak didapat dari pelajaran kampus, tapi pelajaran di sayap-sayap kampus. Apa? Di kegiatan-kegiatan atau organisasi-organisasi yang ada di kampus. Contoh ya, beberapa misalnya di organisasi yang ada sayap-sayapnya ke partai atau organisasi apa PMII misalnya. Ya, itu kalau diikuti, kita selaku pengikut, selaku anggota akan berhubungan dengan masyarakat lain, sehingga itu nilai plus yang sangat luar biasa. HMI sama, jadi begitu masuk itu nanti akan berhubungan dengan atau organisasi apa. Sekarang yang dikejar adalah keunggulan, kreativitas. Ya. Untuk menjadi terkenal, Anda bisa pribadi dan bisa kelompok, karena sekarang sudah eranya udah semacam ini. Ya. Baik, kita kembali pada materi. Ini ikan sepat, ikan gabus, ikan lele apa santai? Kalau ikan sepat, ikan gabus, ikan lele itu nama-nama ikan. Nah, tahu kan? Ya, nama-nama ikan. Ya. Oke, lanjut Mas. Ya. Saya yakin di belakang tidak kelihatan. Ya. Jadi pentingnya merumuskan legislator muda yang mampu. Itu tadi yang disampaikan. Tetapi yang disampaikan oleh Pak Nur Rosadi tadi, oleh rektor, saudara-saudara, bahwa tidak menutup kemungkinan saudara akan menjadi legislator muda. Saya pernah mengalami, tetapi saya selesai kuliah. Saya mengajar di SMA PGRI 3 tahun, 96 sampai 99. Mau dipecat, saya ngomong sama Pak Kepala Sekolah, tidak usah dipecat, besok saya mundur, sebab sebentar lagi saya akan jadi pejabat. Oh, kok bisa? Ya, tunggu aja Pak nanti.
alhamdulillah ngomong guyon tapi kelakuan